Shalom, selamat pagi adik-adik, salam jumpa dengan saya Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin 20 Juni 2022. Hari ini merupakan pekan biasa ke-12. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 tentang menghakimi. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kata menghakimi berarti mengadili atau berlaku sebagai hakim. Selayaknya orang yang menghakimi adalah orang yang sikap dan tindakan hidupnya benar, sehingga ia dapat menghakimi dengan adil. Tetapi nyatanya kita justru menemukan kondisi yang sebaliknya. Banyak orang menghakimi sesamanya, padahal ia sendiri melakukan kesalahan yang sama. Nah, penghakiman semacam ini menunjukkan kemunafikan. Perintah Yesus agar tidak menghakimi merupakan teguran atas kemunafikan orang yang gemar menghakimi kesalahan orang lain, namun mengabaikan kesalahannya sendiri. Yesus mengingatkan bahwa standar yang kita gunakan dalam menghakimi orang lain juga akan digunakan untuk menghakimi sikap dan tindakan kita. Jadi, jauh lebih baik kita memperhatikan sikap dan tindakan kita dulu daripada menghakimi sikap dan tindakan orang lain. Kita perlu waspada, sebab salah satu cara termudah untuk menutupi kelemahan dan kesalahan sendiri
adalah dengan menghakimi kelemahan dan kesalahan orang lain. Kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu melihat kekurangan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Kebiasaan gosip, menggosipkan orang lain sudah menjadi hal yang wajar dan biasa bagi kita. Kita tidak merasakan lagi bahwa perbuatan itu salah menurut sabda Tuhan, terutama sabda yang kita dengarkan hari ini. Yesus bersabda, "Keluarkanlah dahulu balok dari bola matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar kayu itu dari mata saudara." Gambaran itulah yang dikecam oleh Yesus. Apakah kita masih memiliki kebiasaan melihat orang lain sebagai lawan dan melihat kesalahan mereka? Kalau memang demikian, maka kita perlu mengeluarkan balok di mata kita daripada melihat selumbar kayu di mata orang lain. Semoga demikian. Amin. Doa Anak Misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu renungan kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.